Hai, nama saya Eman. Sebelumnya, saya bukan seorang perokok. Tetapi, lingkungan memaksa saya menjadi perokok yang hebat. Awal-awal, ketika ditawari rokok, saya menolak. Begitulah yang terjadi hari demi hari. Saya tidak pernah menerima ajakan mereka untuk merokok. Sampai, ada beberapa teman saya, bahkan melarang saya merokok. Karena dia tahu, merokok tidak baik bagi kesehatan. Tetapi pada akhirnya, hari itu tiba. Saya diberi kesempatan untuk menghisap sebatang rokok. Bukan tanpa alasan. Waktu itu, saya hampir gila. Saya mengalami banyak masalah. Bahkan terbesit dalam pikiran saya untuk melakukan percobaan bunuh diri. Tapi, alhamdulillah, bersyukurnya saya, rokok itu datang tepat pada waktunya. Ketika nyawa saya sudah mau jalan ke kerongkongan, seakan-akan satu hisapan rokok itu memberikan saya kehidupan. Dia memberikan saya ketenangan. Dia membuat saya lupa dengan masalah saya. Dan sejak saat itulah, saya bersahabat dengan rokok. Ketika di tongkrongan, saya tidak lagi menolak tawaran teman saya untuk merokok. Bahkan sekarang, mereka sering minta rokok sama saya. Dan tanpa mereka sadari, mereka kehilangan sesuatu yang berharga. Wah. Beberapa teman saya heran, kenapa saya merokok? Tidak jarang ada yang menasihati untuk tidak merokok terlalu sering. Tetapi saya abaikan. Saya tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Yang penting, saya nyaman dengan rokok. Hari-hari saya tidak pernah lepas dari rokok. Saya sudah menjadi perokok aktif, bahkan hyperaktif. Rokok adalah nafas saya. Dia berdetak memberikan saya kehidupan. Asapnya menyelimuti hati saya, memberikan ketenangan. Merokok itu membunuhmu. Sayangi dirimu dan sayangi orang-orang yang ada di sekitarmu. Seiring berjalannya waktu, usia saya tidak lagi muda. Tubuh saya mulai menua. Saya mulai merasakan ketidakseimbangan pada tubuh saya. Seringkali saya batuk dan sesak nafas. Dan suatu ketika, jantung saya mulai memberontak. Dia berdetak terlalu kencang, sakit, dan tumbang. Sejak saat itulah kondisi saya mulai memprihatinkan. Penyakit mulai menggerogoti badan saya, merampas kesehatan dan kekuatan saya. Pada akhirnya, saya sudah tidak tahan. Dan kini saatnya, saya menemui panggilan yang maha kuasa. Woi, nggak jadi. Ya nggak jadi kali kuburnya. Kenapa? Dia nggak jadi mati. Kok bisa? Dia udah berhenti merokok. Merokok itu membunuhmu. Sayangi dirimu dan sayangi orang-orang yang ada di sekitarmu. Dari sini, saya mulai berpikir. Saya mulai sadar dengan perilaku saya yang kecanduan merokok. Dan saya bertekad untuk tidak merokok lagi, seperti dulu. Tetapi, setelah saya mencoba, saya selalu terbayang-bayang dengan rokok. Saya mengalami kecemasan, stres, tidak bisa tidur. Kepala saya pusing, mulut saya kering, dan berat badan saya pun naik drastis. Saya tidak bisa seperti ini. Saya tidak tahan mendengar rokok itu berkata, "Eman, Eman, hisap aku." Kemudian saya memutuskan untuk konsultasi ke seorang ahli. Saya menceritakan masalah saya yang mencoba berhenti merokok. Dia mengatakan gejala-gejala yang saya alami sebelumnya itu wajar. Itu efek samping karena kecanduan nikotin. Dan itu efeknya sementara. Tetapi tidak sedikit juga yang bisa tahan. Dan akhirnya mereka kembali merokok. Sang ahli ini pun memberikan saya tips agar saya bisa terhindar dari godaan-godaan nikotin tersebut.
Dia menganjurkan saya untuk rutin berolahraga, agar pengaruh nikotin yang bisa memberikan rasa kesenangan itu tergantikan dengan hormon kebahagiaan alami yang diciptakan dari olahraga. Tips selanjutnya yang diberikan adalah, ketika rasa ingin merokok itu datang lagi, segeralah cari kesibukan lain. Entah dengan berolahraga seperti tadi, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, seperti baca buku, main game, nonton film. Intinya, kamu memiliki aktivitas yang bisa kamu kerjakan. Apalagi, aktivitasmu itu positif. Sang ahli juga menjelaskan, kenapa rokok bisa membuat saya tenang, melupakan masalah saya, dan menghilangkan perasaan stres. Itulah efek dari nikotin. Tetapi efeknya sementara. Makanya, bisa membuat kecanduan. Terus merokok. Sehingga susah untuk berhenti. Maka dari itu, penting untuk mengendalikan stres dengan cara yang benar. Kemudian, setelah ini, saya terus menerapkan tips yang disampaikan sang ahli, sehingga membuat saya hidup sehat dan bahagia. Walaupun sampai saat ini, saya masih sendiri. Man, ulang diri. Semangat coy. Semangat coy. Ayo selapan weh. Turun